Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alam Mistis, siapin mental kalian, karena cerita kali ini dijamin bikin merinding. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Dika sudah terlalu hafal jalan setapak di lereng bukit itu. Sampai-sampai kakinya seperti berjalan sendiri, tanpa perlu diperintah. Pagi tadi ia berangkat seperti biasa, menggiring belasan kambing milik Pak Lurah yang sudah ia rawat sejak kecil. Rumput di atas bukit memang lebih hijau, lebih tebal, dan lebih disukai kambing-kambing itu. Tapi entah kenapa, hari ini terasa berbeda. Angin bertiup pelan, namun dinginnya tidak wajar. Dika mengusap lengannya yang meremang. Padahal panas begini, kok dingin ya? Gumamnya pelan. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah pepohonan yang berdiri tersebar di padang. Di antara semuanya, ada satu pohon randu tua yang menjulang paling tinggi. Batangnya besar, akar-akarnya mencuat keluar tanah seperti ular yang membeku. Dari dulu, pohon itu memang terlihat mencolok, dan entah kenapa, selalu membuat Dika merasa tidak nyaman. Namun rasa tidak nyaman itu ia tepis seperti biasa. Ah, cuma perasaan, katanya lagi, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dari kejauhan, Randy melambaikan tangan sambil menggiring kambingnya ke arah yang sedikit lebih rendah. "Dik, jangan ke atas terus. Dekat pohon itu lagi, ya," teriak Randy. Dika menoleh, lalu tersenyum kecil. "Rumputnya di sini lebih bagus," balasnya. Randy mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Ia menatap ke arah pohon randu itu sebentar, lalu kembali ke Dika. "Lu nggak dengar kata orang-orang ya?" Ucap Randy setengah berbisik. Dika menghela napas panjang. "Dengar. Tapi ya masa iya sih? Pohon doang." Randy menggeleng pelan, matanya tidak lepas dari batang pohon itu. "Bukan pohon doang," kata Pak Wiryo, "itu ada yang jaga. Bukan buat tempat istirahat." Dika terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. "Yang jaga siapa? Lu pernah lihat?" Randy diam sejenak. Wajahnya tidak lagi terlihat santai seperti biasanya. "Nggak perlu lihat buat percaya," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat Dika sedikit terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Randy yang tidak biasa. Tapi lagi-lagi, Dika memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita-cerita seperti itu sejak kecil. Tentang penunggu, tentang larangan, tentang hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Namun hari ini, entah kenapa semua terasa lebih nyata. Dika kembali melangkah mendekati pohon randu itu. Semakin dekat, udara terasa semakin berat. Suara lonceng kecil di leher kambing pun terdengar lebih pelan, seolah tertelan oleh kesunyian. Ia mendongak ke atas. Dahan-dahannya lebar, cukup untuk berteduh, bahkan terlihat nyaman untuk sekadar berbaring sebentar. "Gue istirahat dulu di sini," kata Dika. Randy langsung menatap tajam. "Jangan, Dik, di bawah aja jangan naik." Dika tersenyum tipis. "Cuma sebentar, capek dari pagi." Tanpa menunggu jawaban, ia mulai memanjat batang pohon itu. Tangannya mencengkeram kulit pohon yang kasar, kakinya mencari pijakan di sela-sela akar dan tonjolan batang. Anehnya, pohon itu terasa lebih dingin dibanding udara di sekitarnya. Saat Dika berhasil duduk di salah satu dahan besar, ia menghela napas lega. "Enak juga," gumamnya. Dari atas, ia bisa melihat hamparan bukit yang luas, kambing-kambing yang menyebar, dan Randy yang masih berdiri di bawah dengan wajah gelisah. "Kalau ada apa-apa, gue tinggal di sini aja ya," teriak Dika bercanda. Randy tidak membalas. Ia hanya menatap lalu perlahan mundur beberapa langkah. "Dik, kalau udah ngantuk turun. Jangan tidur di situ," ucapnya akhirnya. Dika hanya mengangguk. Meski dalam hati ia tidak terlalu menggubris, angin kembali berhembus. Kali ini lebih pelan, tapi membawa sensasi aneh, seperti bisikan yang tidak jelas arahnya. Dika memejamkan mata sejenak, mencoba menikmati sepoi-sepoi itu. Namun justru disitulah rasa kantuk datang. Pelan, berat, dan tidak biasa. "Ah, jangan sekarang," gumamnya sambil mengusap wajah. Tapi matanya terasa semakin sulit dibuka. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk menyerah pada rasa lelah itu. Di bawah, suara Randy terdengar samar. "Dika, turun, Dik!" Tapi suara itu seperti jauh, sangat jauh. Dika bersandar pada batang pohon, napasnya melambat. Ia masih sempat berpikir, kenapa tiba-tiba ia mengantuk seberat ini? Padahal tadi ia merasa baik-baik saja. Sebelum benar-benar terlelap, ia sempat membuka mata sekali lagi. Dan saat itulah ia merasa ada sesuatu.
seperti bayangan yang bergerak pelan di antara cabang-cabang pohon. Dika mengerjap, mencoba fokus, tapi semuanya kembali kabur. Cuma perasaan, bisiknya lirih, lalu gelap, sunyi, dan untuk pertama kalinya sejak ia menggembala di bukit itu, Dika tertidur di pohon yang seharusnya tidak pernah ia dekati. Randy tidak langsung pergi dari bawah pohon itu. Kakinya seperti tertahan, seolah ada sesuatu yang membuatnya enggan meninggalkan Dika sendirian di atas sana. Ia berdiri dengan gelisah, menatap ke arah dahan tempat Dika bersandar. Angin kembali berhembus, kali ini membawa suara yang aneh. Bukan sekadar desir daun, tapi seperti bisikan yang saling bertumpuk. Samar namun terasa dekat. "Dick, turun Dick," ucap Randy lagi, lebih pelan hampir seperti memohon. Tidak ada jawaban. Dika terlihat diam, kepalanya sedikit menunduk, tubuhnya bersandar pada batang pohon randu tua itu. Dari bawah ia tampak seperti hanya tertidur biasa. Tapi entah kenapa, Randy merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah mendekat, tepat di bawah batang pohon. Akar-akar besar yang mencuat dari tanah tampak seperti tangan yang mencengkeram bumi. Tanah di sekitarnya lebih gelap, sedikit lembab, padahal bagian lain bukit terlihat kering. Randy menelan ludah. "Kenapa harus di sini sih?" gumamnya. Ia teringat cerita yang pernah disampaikan Pak Wiryo di pos ronda beberapa bulan lalu, tentang seorang pencari kayu yang nekat menebang dahan pohon randu ini, lalu pulang dalam keadaan linglung, tentang suara tangisan di malam hari yang sering terdengar dari arah bukit, dan tentang larangan keras untuk tidak berteduh apalagi tidur di bawah pohon itu. Kalau cuman lewat enggak apa-apa, tapi jangan berhenti lama. Begitu kata Pak Wiryo waktu itu. Randy mengangkat wajahnya lagi. "Dika, bangun Dick, ini enggak lucu." Tetap tidak ada respons. Suara kambing yang tadi ramai kini terasa menjauh. Bahkan lonceng kecil di leher mereka hampir tidak terdengar lagi. Seolah-olah seluruh padang tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Randy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur satu langkah, lalu dua langkah, tapi matanya tidak lepas dari Dika. Tiba-tiba, daun-daun di atas bergoyang padahal angin tidak terasa lebih kencang. Bayangan dari dahan bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang melintas di antara ranting-ranting. Randy membeku. "Siapa?" bisiknya refleks. Tidak ada jawaban, namun ia yakin barusan ada sesuatu yang bergerak. Ia mengucek matanya mencoba memastikan. Tapi ketika ia melihat lagi ke atas, semuanya kembali tampak normal. Dika masih di posisi yang sama, diam, tidak bergerak. Randy menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Gua kebanyakan dengar cerita," gumamnya, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ia melangkah mendekat lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. "Dick, bangun. Kita pindah ke bawah sana aja," katanya sambil menepuk batang pohon, berharap getarannya bisa membangunkan Dika. Tidak ada reaksi. Justru saat itulah Randy merasakan sesuatu yang lain. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti hawa yang merayap dari dalam tanah, naik melalui akar-akar pohon, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Nafasnya terasa sedikit berat. Randy spontan menarik tangannya dari batang pohon. "Dingin banget," bisiknya. Ia menatap telapak tangannya sendiri, seolah ada sesuatu yang menempel, tapi tidak ada apa-apa di sana. Di atas posisi Dika berubah sedikit, kepalanya yang tadi menunduk kini miring ke samping. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan daun. "Dika?" panggil Randy, kali ini suaranya bergetar. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin membiarkan Dika terus tertidur di situ. Dengan ragu, Randy mulai memanjat. Tangannya menyentuh batang pohon yang dingin, jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Setiap pijakan terasa berat seolah pohon itu menolak kehadirannya. Baru beberapa langkah naik tiba-tiba, crack. Suara retakan terdengar jelas. Randy langsung berhenti. "Apaan tuh?" bisiknya panik. Ia menoleh ke bawah lalu ke atas. Tidak ada yang terlihat patah, tapi suara itu begitu nyata, seperti berasal dari dalam batang pohon itu sendiri. Jantungnya berdetak semakin cepat. Turun aja, gumamnya pada diri sendiri. Namun sebelum ia benar-benar turun, ia sempat melihat ke arah Dika sekali lagi. Dan saat itulah, Randy merasa napasnya berhenti sesaat. Wajah Dika terlihat pucat. Bukan pucat karena tidur biasa, tapi seperti kehilangan warna. Bibirnya sedikit terbuka dan dari posisi itu Dika tampak seperti tidak benar-benar ada di sana. Seperti tubuh kosong. "Dika!" teriak Randy panik. Ia buru-buru turun, hampir terpeleset karena tergesa-gesa. Begitu kakinya menyentuh tanah,
Ia langsung mundur menjauh dari pohon itu. Ini nggak bener, ucapnya berulang kali. Angin kembali berhembus. Dan kali ini Randy yakin ia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti seseorang yang berbisik, tepat di belakangnya. Jangan ganggu, Randy langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Padang itu kosong. Hanya ada kambing-kambing yang kini berkumpul lebih jauh seolah menjauhi pohon tersebut. Dengan napas terengah, Randy mengambil keputusan. Ia tidak biar menghadapi ini sendirian. Pak Wiryo, fisiknya. Tanpa menunggu lebih lama, Randy berlari menuruni bukit, meninggalkan Dika yang masih terdiam di atas pohon randu tua itu. Pohon yang sejak dulu memang tidak pernah benar-benar kosong. Kesadaran Dika kembali perlahan, seperti seseorang yang ditarik keluar dari dasar air yang gelap. Napasnya terasa berat, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak teratur. Untuk beberapa detik ia tidak langsung membuka mata. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Seperti tubuhnya masih tertinggal di suatu tempat yang tidak ia kenal. Lalu ia membuka mata, dan semuanya berbeda. Langit yang tadi biru cerah kini berubah menjadi kemerahan, seperti senja yang dipaksa turun terlalu cepat. Awan-awan menggantung rendah, bergerak lambat seolah menekan udara di sekitarnya. Dika mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan penglihatannya. Apa? Udah sore? Gumamnya pelan. Ia bangkit dari posisi bersandar. Dahan pohon yang tadi ia duduki masih ada, tapi terasa lebih rapuh. Kulit batangnya tidak lagi sekadar kasar, melainkan seperti retak-retak kering, seolah pohon itu sudah mati sejak lama. Dika menoleh ke bawah. Tidak ada Randy, tidak ada kambing. Tidak ada padang rumput. Yang terlihat hanyalah hamparan tanah gelap, dipenuhi semak liar dan pohon-pohon tinggi yang tidak ia kenali. Kabut tipis menyelimuti permukaan tanah, bergerak pelan seperti napas sesuatu yang hidup. Dika terdiam. Ini, bukan tadi bisiknya. Ia turun dari pohon dengan gerakan cepat, meski jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung merasakan sesuatu yang ganjil. Tanahnya lembek seperti lumpur, tapi tidak meninggalkan jejak di kakinya. Dika menunduk memastikan, loh, ia menginjak lagi lebih keras, tetap tidak ada bekas. Rasa tidak nyaman mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Randy! Teriaknya tiba-tiba. Suaranya menggema, tapi aneh. Pantulannya tidak kembali seperti biasanya. Justru terdengar seperti ditarik menjauh. Semakin lama semakin hilang. Randy! Dia mencoba lagi, lebih keras. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Dika mulai berjalan, matanya menyapu sekeliling dengan cepat. Setiap langkah terasa asing. Pohon-pohon di sekitarnya tinggi menjulang. Batangnya kurus dan berwarna gelap, daunnya jarang, membuat suasana semakin suram. Ia mencoba mengingat, tadi ia hanya tidur sebentar, di atas pohon randu. Randy ada di bawah, kambing-kambing masih berkeliaran. Semua itu jelas, tapi sekarang, semuanya hilang. Ini mimpi, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia mencubit lengannya sendiri. Sakit, nyata. Dika menggeleng pelan. Enggak mungkin. Angin berhembus pelan membawa suara yang tidak jelas. Kali ini bukan hanya disir daun, tapi seperti ada sesuatu yang ikut bergerak bersama angin itu. Dika berhenti. Ia merasa tidak sendirian. Pelan-pelan ia menoleh ke belakang. Kosong. Namun perasaan diawasi itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Langkahnya mulai terburu-buru. Ia berjalan lebih cepat lalu hampir berlari. Tanpa arah yang jelas. Yang penting menjauh dari pohon itu, menjauh dari tempat ia terbangun. Tolong, ini di mana? Ucapnya lirih. Kabut semakin tebal, pandangannya terbatas. Setiap bayangan pohon terlihat seperti sosok yang berdiri diam, mengawasinya. Lalu, Dika berhenti mendadak. Di kejauhan ia melihat sesuatu. Sekelompok kambing. Matanya langsung membesar. Itu kambing gue, bisiknya. Harapan muncul seketika. Ia berlari mendekat. Memanggil dengan suara lega. Hei Senai, sini. Namun semakin dekat langkahnya justru melambat. Ada yang salah. Kambing-kambing itu berdiri diam, tidak bergerak. Tidak ada suara lonceng, tidak ada suara mengembik. Mereka hanya berdiri, menghadap ke arahnya. Dika menelan ludah. Kenapa diam, gumamnya. Ia melangkah lebih dekat lagi. Dan saat itulah ia melihat mata mereka. Merah, bukan pantulan cahaya. Tapi benar-benar merah, menyala di balik kabut. Dika mundur satu langkah. Ini bukan kambing gue. Salah satu dari mereka bergerak.
Pelan. Kepalanya menoleh sedikit tapi tubuhnya tetap diam. Gerakan yang tidak wajar. Dika merasakan kakinya gemetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti membeku. Lalu tanpa peringatan, seluruh kambing itu serempak mengeluarkan suara. Namun bukan suara mengembik, melainkan suara panjang berat seperti erangan yang dalam dan kosong. Dika langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah, jantungnya seperti ingin meledak. Ia tidak lagi peduli arah. Yang penting menjauh. Ini bukan dunia gua. Ini bukan... Ucapnya berulang kali. Langkahnya terhenti lagi ketika ia melihat sesuatu di depan. Seorang wanita, berdiri di tengah kabut, rambutnya panjang tergerai, pakaiannya putih kusam dan wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Dika membeku. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri seolah sudah menunggunya. Untuk beberapa detik tidak ada suara, hanya napas Dika yang berat. Lalu wanita itu berbicara, "Kamu..." Akhirnya bangun juga, suaranya lembut. Terlalu lembut untuk tempat seperti ini. Dika menelan ludah, mencoba berbicara meski suaranya hampir tidak keluar. "Ini, di mana?" Wanita itu sedikit mengangkat wajahnya, senyum tipis terlihat di bibirnya. Tapi entah kenapa tidak terasa menenangkan. "Tempat yang tidak seharusnya kamu datangi," jawabnya pelan. Dika mundur satu langkah. "Tolong, gue mau pulang." Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dika lama seolah sedang menilai sesuatu. "Kamu bisa pulang," katanya akhirnya. Dika langsung mengangkat wajahnya, harapan muncul lagi. "Gimana caranya?" Wanita itu melangkah satu langkah mendekat. Kabut di sekitarnya seperti ikut bergerak mengikuti langkahnya. Tapi tidak gratis. Dika terdiam. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" Wanita itu tersenyum lagi. Dan kali ini Dika merasakan sesuatu yang jauh lebih dingin daripada angin di bukit tadi. "Kamu harus menggantikan sesuatu." Sebelum kembali, kesunyian kembali jatuh. Dan di saat itu Dika akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia bantah. Ia benar-benar tidak sedang bermimpi. Dika berdiri kaku, napasnya masih belum stabil setelah berlari. Sosok wanita itu kini berada beberapa langkah di depannya. Cukup dekat untuk membuat Dika merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Kabut di sekeliling mereka seperti berputar perlahan, seolah tunduk pada kehadiran wanita itu. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Dika mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. "Kamu, siapa?" Akhirnya ia bertanya, suaranya pelan dan bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala sedikit, memperhatikan Dika dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga ramah. "Orang-orang dulu memanggilku Sari," ucapnya pelan. Nada suaranya tenang, bahkan hampir menenangkan. Tapi justru itu yang membuat Dika semakin tidak nyaman. "Sari." Dika mengulang seolah mencoba memastikan nama itu nyata. Ia melirik ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang familiar, tapi tidak ada apa-apa selain kabut, pohon-pohon asing, dan kesunyian yang menekan. Aku harus pulang," kata Dika cepat. "Temanku ada di bawah bukit. Kambing-kambing juga." "Kamu sudah tidak di sana," potong Sari. Kalimat itu sederhana tapi terasa berat. Dika terdiam. "Apa maksudnya enggak di sana?" tanyanya pelan. Sari melangkah mendekat lagi. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Dari posisi itu, Dika mulai bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Pucat, halus tapi seperti tidak memiliki kehangatan sama sekali. "Kamu tertidur di tempat yang bukan milikmu," kata Sari. "Dan ketika kamu membuka mata, kamu melangkah ke sini." Dika menggeleng cepat. "Enggak, gue cuma tidur sebentar." "Enggak mungkin langsung." "Kamu yakin itu sebentar?" tanya Sari, memotong lagi. Dika langsung terdiam. Ia mencoba mengingat berapa lama ia tertidur. Beberapa menit atau lebih. Ia tidak benar-benar tahu. Yang ia ingat hanya rasa kantuk yang tiba-tiba datang. Berat lalu gelap. Ini mimpi kan?" ucap Dika lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada bertanya. Sari tersenyum tipis. "Kalau ini mimpi, kenapa kamu tidak bisa bangun?" Dika tidak bisa menjawab. Dadanya terasa sesak. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar takut. Kebingungan yang bercampur dengan kesadaran bahwa ia benar-benar terjebak. "Aku harus gimana?" bisiknya lirih. Sari menatapnya beberapa saat, lalu memalingkan wajah ke arah hutan di belakangnya. "Tempat ini disebut alam sela," katanya perlahan. "Bukan dunia manusia, bukan juga sepenuhnya dunia kami." Dika mengernyit. "Alam sela?"
Tempat bagi yang tersesat, lanjut Sari. Atau yang melanggar batas. Kalimat itu membuat Dika merinding. Gue nggak melanggar apa-apa, bantahnya cepat. Gue cuma istirahat di pohon. Kamu naik ke pohon itu, potong Sari lagi. Suaranya kini sedikit lebih dalam. Dan kamu tertidur di sana. Dika langsung diam. Sari kembali menatapnya. Itu bukan sekadar pohon. Sunyi. Angin kembali berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dika menunduk, tangannya mengepal. Kalau gue salah, ya udah. Gue minta maaf, katanya cepat. Sekarang, tolong gue pulang. Sari tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mengitari Dika. Langkahnya hampir tidak terdengar. Setiap kali ia bergerak, kabut ikut bergeser seperti membuka jalan untuknya. Kamu ingin pulang, ucap Sari dari belakang Dika. Iya, jawab Dika tanpa ragu. Semua yang datang ke sini juga ingin pulang, lanjut Sari. Dika menoleh mengikuti pergerakannya. Terus, mereka gimana? Sari berhenti. Untuk pertama kalinya senyumnya sedikit berubah. Bukan lagi tipis, tapi ada sesuatu di dalamnya yang sulit dijelaskan. Tidak semua berhasil. Jantung Dika seperti berhenti sesaat. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Sari kembali melangkah mendekat. Kini berdiri tepat di depan Dika. Tapi kamu masih punya kesempatan, katanya. Harapan kecil kembali muncul di wajah Dika. Gimana caranya? Sari mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kegelapan di balik kabut. Di tempat ini, setiap yang datang harus menyeimbangkan sesuatu yang sudah ia ganggu. Dika mengernyit. Gua nggak ngerti. Sari menatapnya dalam-dalam. Kamu mengambil tempat, katanya pelan. Maka kamu harus menggantikannya. Walau hanya sementara. Dika mulai merasa pembicaraan ini semakin tidak masuk akal. Tapi ia tidak punya pilihan selain mendengarkan. Maksudnya gue harus ngapain? Sari tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah kabut lalu kembali ke Dika. Kamu penggembala bukan? Tanyanya. Dika mengangguk pelan. Iya. Kalau begitu, lanjut Sari, kamu akan tetap menggembala di sini. Dika membeku. Menggembala apa? Sari tersenyum. Dan kali ini tidak ada sedikit pun kehangatan di wajahnya. Kambing yang bukan milikmu. Suasana langsung terasa lebih dingin. Dika teringat makhluk-makhluk yang ia lihat tadi. Kambing dengan mata merah, diam dan mengeluarkan suara aneh. Gue nggak mau, ucapnya cepat mundur satu langkah. Sari tidak bergerak. Kamu tidak punya banyak pilihan. Pasti ada cara lain. Potong Dika. Sari menggeleng pelan. Ini bukan tentang pilihan. Ini tentang keseimbangan. Dika menghela napas kasar, kepalanya terasa pusing. Kalau gue nggak mau... Sari menatapnya tanpa berkedip. Kalau kamu menolak, katanya pelan, kamu akan tetap di sini. Lebih lama dari yang kamu bayangkan. Kesunyian kembali turun. Dika menatap ke arah kabut, lalu ke tanah, lalu kembali ke Sari. Ia tahu, ia tidak benar-benar punya jalan keluar lain. Dengan suara pelan hampir seperti menyerah, ia berkata, Oh, gue harus ngapain? Sari mengangguk kecil, seolah sudah menunggu jawaban itu. Malam ini panjang, ucapnya. Dan sebelum fajar datang, kamu harus menjaga mereka. Dika menelan ludah. Sendirian? Sari tersenyum tipis lagi. Kamu tidak akan benar-benar sendirian. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Dika merasa jauh lebih takut. Dika berdiri tanpa kata, pikirannya seperti dipaksa menerima sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ucapan Sari masih terngiang. Tentang keseimbangan, tentang menggantikan, tentang menggembala sesuatu yang bukan miliknya. Semua terasa asing tapi juga nyata. Angin kembali berhembus pelan. Kali ini membawa bau tanah basah yang lebih tajam. Hampir menusuk. Sari melangkah mendekat sedikit lagi. Kamu tidak punya banyak waktu, ucapnya tenang. Dika mengangkat wajah. Kenapa harus gue? Tanyanya lirih. Gue cuman ketiduran. Sari menatapnya lama. Seolah mencari sesuatu di dalam diri Dika. Karena kamu yang membuka jalan, jawabnya akhirnya. Dika mengernyit. Gue nggak buka apa-apa. Kamu naik, potong Sari pelan. Kamu berhenti. Kamu tertidur. Itu cukup. Kalimat itu membuat Dika terdiam. Ia tidak bisa membantah, tapi juga tidak sepenuhnya mengerti. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Sari mengangkat tangannya perlahan. Dari balik kabut, samar-samar mulai terlihat bayangan yang bergerak. Dika langsung menegang. Dengar baik-baik, kata Sari. Apa yang akan kamu lakukan? Hanya 1 malam. 1 malam? Ulang Dika. Sari mengangguk. Sampai fajar.
Atau sampai kamu gagal? Dika menelan ludah. Kalau gue gagal? Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Dari sana suara berat mulai terdengar lagi. Suara yang tadi membuat Dika lari ketakutan. Dika langsung mundur satu langkah. Jangan deketin gue, katanya panik. Sari tetap tenang. Mereka tidak akan menyentuhmu selama kamu melakukan tugasmu. Dika menatapnya tajam. Dan tugas gue itu, Sari menunjuk ke arah makhluk-makhluk itu. Kamu menjaga mereka. Pastikan tidak ada yang hilang, tidak ada yang lepas. Dika menggeleng cepat. Gue nggak bisa. Gue bahkan nggak tahu itu apa. Kamu tidak perlu tahu, jawab Sari singkat. Makhluk-makhluk itu kini semakin jelas. Bentuknya memang seperti kambing, tapi tidak sepenuhnya. Tubuh mereka kurus, bulunya kusam, dan mata itu tetap menyala merah di dalam kabut. Dika merasakan kakinya lemas. Ini bukan kerjaan gua, bisiknya. Sari kembali berbicara. Suaranya sedikit lebih dalam. Dika. Untuk pertama kalinya ia menyebut nama itu dengan jelas. Dika langsung menoleh. Kamu ingin pulang, bukan? Dika diam sejenak lalu mengangguk pelan. Iya, kalau begitu, lanjut Sari melakukan ini. Dika menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan pilihan yang adil. Tapi juga sadar bahwa ia tidak berada dalam posisi untuk menolak. Tapi, gue harus janji apa? Tanyanya ragu. Sari tersenyum tipis. Kamu sudah berjanji. Dika langsung mengernyit. Lo, kapan? Sari mendekat satu langkah. Cukup dekat hingga Dika bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Ketika kamu berkata, gue harus ngapain? Ucapnya pelan. Dika terdiam. Ia mencoba mengingat. Dan benar, ia memang mendengarkan itu. Tanpa sadar. Tanpa berpikir panjang. Itu bukan janji, bantah Dika lemah. Sari menggeleng perlahan. Di tempat ini niat adalah ikatan. Kalimat itu membuat dada Dika terasa sesak. Gua nggak maksud, ucapnya, tapi suaranya menghilang di tengah kalimat. Sari mengangkat tangannya lagi. Kabut di sekitar mereka bergerak, membuka ruang yang lebih luas. Kambing-kambing itu kini mengelilingi Dika. Membentuk lingkaran yang tidak terlalu rapat, tapi cukup untuk membuatnya merasa terkurung. Mulai sekarang, kata Sari, mereka adalah tanggung jawabmu. Dika menoleh ke kiri dan kanan. Mata-mata merah itu menatapnya tanpa berkedip. Kalau ada yang hilang, kamu menggantikannya. Dika langsung menegang. Maksudnya apa menggantikan? Sari tidak menjawab. Ia justru melangkah mundur, perlahan menjauh. Hei, tunggu, teriak Dika. Sari berhenti sebentar lalu menoleh sedikit. Ingat ucapnya, jangan biarkan mereka keluar dari batas. Batas yang mana? Tanya Dika panik. Sari tersenyum tipis. Kamu akan tahu. Setelah itu ia melangkah lagi, dan tubuhnya mulai tertutup kabut. Dalam hitungan detik sosoknya menghilang seolah tidak pernah ada di sana. Dika kini sendirian, atau setidaknya hanya bersama makhluk-makhluk itu. Ia berdiri di tengah lingkaran. Napasnya berat, matanya terus bergerak mengawasi sekeliling. Gila, gumamnya pelan. Salah satu kambing bergerak mendekat satu langkah. Dika langsung mundur. Jangan dekat. Makhluk itu berhenti. Kepalanya sedikit miring, seolah mengamati. Dika mencoba berpikir, satu malam, menjaga mereka, sampai fajar. Kedengarannya sederhana, kalau saja yang ia jaga benar-benar kambing biasa. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini cuma sementara. Gua harus bisa, bisiknya. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang terus mengganggu. Ia tidak pernah benar-benar setuju, tapi di tempat itu, sepertinya persetujuan tidak pernah dibutuhkan. Dika berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya kaku. Matanya terus bergerak mengawasi satu persatu makhluk di sekelilingnya. Jumlah mereka tidak banyak, sekilas mungkin belasan. Tapi entah kenapa, setiap kali ia mencoba menghitung, angkanya selalu berubah. Tadi mas 12, gumamnya pelan. Ia menghitung lagi dengan napas tertahan. 1, 2, 3, baru sampai 8 pandangannya seperti terganggu. Salah satu makhluk bergerak sedikit, lalu tiba-tiba jumlahnya terasa lebih banyak dari sebelumnya. Dika mengerjap cepat. Lah, kok nambah? Ia mundur satu langkah, mencoba menjaga jarak. Mata merah itu masih menatapnya, diam tanpa suara. Tapi justru diam itu yang terasa paling menekan. Dika menoleh ke sekeliling, mencoba mencari batas yang dimaksud Sari. Namun yang ia lihat hanya kabut dan bayangan pohon yang tidak jelas ujungnya. Batasnya di mana sih? Ucapnya frustasi.
Langkahnya berputar perlahan, mencoba mengenali area. Tanah di bawah kakinya masih sama, lembek tapi tidak meninggalkan jejak. Setiap kali ia berjalan beberapa langkah, suasana di sekitarnya seperti ikut berubah, membuatnya sulit mengingat posisi awal. Ia berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat, jangan sampai ada yang lepas. Ia mengulang ucapan Sari dalam hati. Tiba-tiba, dari sisi kirinya terdengar suara gesekan pelan. Dika langsung menoleh. Salah satu kambing bergerak menjauh. Langkahnya pelan, hampir tidak terlihat, tapi arahnya jelas menuju kabut yang lebih tebal. Jangan ke sana!" teriak Dika refleks. Ia berlari mendekat, mencoba menghadang. Kambing itu berhenti sesaat, kepalanya menoleh ke arah Dika. Mata merahnya menyala lebih terang. Dika menelan ludah. "Balik," katanya pelan, mencoba menahan takut. Anehnya, makhluk itu benar-benar mundur satu langkah. Dika langsung bernapas lega. "Ya, gitu. Balik aja." Namun sebelum ia sempat merasa aman, dari belakangnya terdengar suara lain. Lebih dari satu. Dika menoleh cepat. Beberapa kambing lain kini bergerak ke arah berbeda. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, seolah sengaja menyebar. Jangan. Jangan semua!" teriak Dika panik. Ia berlari ke arah yang paling dekat, mencoba menggiring mereka kembali ke tengah. Tapi setiap kali ia mendekat ke satu, yang lain justru menjauh. "Gila, ini nyebar!" ucapnya terengah. Ia mencoba fokus pada satu arah dulu, menghalau dua kambing yang hampir masuk ke kabut. Balik," katanya sambil menggerakkan tangan. Mereka berhenti, tapi tidak langsung kembali. Hanya diam, menatap. Dika merasa napasnya semakin berat. "Kenapa pada diam?" bisiknya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melompat kecil. Bukan seperti kambing biasa, tapi lebih tinggi, lebih ringan. Hampir seperti bayangan yang melayang. Dika mundur cepat. Astaga, makhluk itu mendarat tanpa suara. Lalu perlahan, bentuknya seperti memudar sesaat. Dika mengerjap. "Hah?" Ia menatap lebih fokus. Dan benar saja, kambing itu tidak sepenuhnya terlihat. Sebagian tubuhnya seperti hilang, menyatu dengan kabut. Dika langsung merasakan dingin menjalar ke punggungnya. "Tak kasat mata," bisiknya. Ia langsung menoleh ke arah lain. Dan kini ia sadar, beberapa dari mereka mulai memudar juga. Tidak hilang sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya sulit dilihat. "Jangan gini dong," ucap Dika dengan suara gemetar. Ia mencoba mendekat ke satu yang hampir menghilang. Gue harus lihat." Tapi semakin ia mendekat, makhluk itu justru semakin samar. Seolah menjauh dari penglihatannya, bukan dari jarak. "Balik, kelihatan lagi!" teriak Dika putus asa. Tidak ada reaksi. Justru dari arah belakang, suara berat kembali terdengar. Lebih keras, lebih dalam. Dika menoleh. Beberapa kambing yang masih terlihat kini mulai membuka mulut mereka. Tapi suara yang keluar bukan sekadar erangan, melainkan seperti gema panjang yang berlapis-lapis memenuhi udara di sekitarnya. Dika menutup telinganya. Berisik banget. Namun suara itu tidak hanya terdengar, seolah terasa di dalam kepala. Ia berlutut, mencoba menahan. Berhenti. Perlahan suara itu mereda. Dika membuka mata. Napasnya tidak beraturan. Ia langsung melihat ke sekeliling. Dan saat itulah jantungnya seperti jatuh. Jumlah mereka berkurang. Tadi, masih banyak. Bisiknya panik. Ia berdiri cepat, matanya mencari ke segala arah. Kemana? Kabut di sekeliling tampak lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa bayangan samar terlihat bergerak di dalamnya. Mungkin mereka, mungkin bukan. Dika menggigit bibirnya. "Nggak boleh ada yang hilang," ucapnya hampir seperti mengingatkan diri sendiri. Ia melangkah masuk sedikit ke arah kabut. Langkah pertama terasa berat. Langkah kedua, lebih dingin. Gue harus ambil mereka balik. Tapi saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba, sebuah suara terdengar tepat di samping telinganya. Terlambat. Dika langsung membeku. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah tepat di depannya, ada satu bayangan. Bukan bayangan pohon. Bukan bayangan dirinya. Tapi bentuk lain, lebih kecil, seperti kambing. Dika menunduk perlahan. Bayangan itu bergerak sendiri. Lalu perlahan memanjang, seperti berubah bentuk. Dika mundur dengan napas tercekat. Ini apaan? Dari dalam kabut suara erangan kembali muncul. Kali ini lebih pelan, lebih dekat.
Dan Dika akhirnya menyadari satu hal yang membuatnya semakin takut. Ia bukan hanya sedang menjaga mereka, ia sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia lihat. Dan jika ia kehilangan satu saja, ia belum benar-benar tahu apa yang akan menggantikannya. Randy berlari menuruni lereng bukit dengan napas tersengal. Langkahnya beberapa kali hampir terpeleset di tanah yang kering dan berbatu. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Bayangan pohon randu tua itu masih terasa melekat di pikirannya. Dingin, sunyi, dan salah. Dika, tahan ya. Gumamnya di sela napas. Dadanya sesak bukan hanya karena lelah tapi karena perasaan takut yang terus menekan. Ia tahu meninggalkan Dika di atas pohon itu bukan keputusan yang mudah. Tapi bertahan di sana sendirian terasa jauh lebih buruk. Begitu sampai di kaki bukit, Randy langsung mempercepat langkah menuju desa. Rumah-rumah mulai terlihat, suara ayam dan aktivitas warga terdengar samar, tapi semua itu tidak cukup untuk menenangkan pikirannya. Ia berhenti sejenak di depan rumah Pak Wiryo, mencoba mengatur napas sebelum mengetuk pintu. Pak Wiryo, panggilnya sambil mengetuk cepat. Tidak lama, pintu terbuka perlahan. Pak Wiryo muncul dengan wajah tenang, tapi matanya langsung berubah begitu melihat kondisi Randy. "Loh, Randy, kamu kenapa?" tanyanya. Randy menelan ludah, mencoba menyusun kata. "Pak, dia di atas bukit, di pohon randu itu." Pak Wiryo langsung mengernyit. "Kamu biarin dia di situ." Randy menggeleng cepat. "Dia ketiduran, Pak. Saya udah panggil tapi nggak bangun. Terus suasananya aneh, dingin, sama..." Randy berhenti sejenak, ragu. "Sama apa?" tanya Pak Wiryo tajam. Randy menatapnya. "Saya kayak lihat ada yang gerak di atas pohon." "Sama, suara apa?" "Kayak ada yang bisik." Wajah Pak Wiryo langsung berubah serius. Ia melirik ke arah bukit, seolah sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. "Sudah berapa lama dia di sana?" tanyanya cepat. Randy menggeleng. "Gak tahu pasti. Mungkin dari siang. Tadi dia bilang cuma mau istirahat sebentar." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Harusnya kamu paksa dia turun," ucapnya pelan. Randy menunduk. "Iya, Pak. Saya salah." Untuk beberapa detik Pak Wiryo diam. Wajahnya terlihat berpikir keras, seperti menimbang sesuatu yang tidak sederhana. Dia tertidur di atas pohon itu. Gumamnya. Randy mengangkat wajah. "Kenapa, Pak?" "Emang kenapa kalau tidur di situ?" Pak Wiryo menatapnya dalam. "Karena tidak semua yang tidur di sana bangun di tempat yang sama." Kalimat itu membuat tenggorokan Randy terasa kering. Maksudnya, suaranya melemah. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia berbalik masuk ke dalam rumah, mengambil sesuatu dari rak, sikat dupa, botol kecil berisi air, dan kain putih yang sudah dilipat rapi. "Pak, ini serius ya?" tanya Randy, suaranya mulai gemetar. Pak Wiryo keluar lagi, menutup pintu lalu berdiri di depan Randy. "Kamu berani balik ke sana?" tanyanya. Randy terdiam sesaat. Ia teringat kembali pohon itu, bayangan di atasnya, suara bisikan yang terasa begitu dekat, namun bayangan Dika yang terdiam di dahan lebih kuat dari semua itu. "Berani, Pak," jawabnya akhirnya, meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Pak Wiryo mengangguk kecil. "Kalau begitu, dengarkan saya baik-baik," katanya tegas. Randy langsung fokus. "Jangan panggil namanya sembarangan nanti di atas," lanjut Pak Wiryo. "Kalau dia memang sudah ditarik, kamu bisa salah panggil." Randy mengernyit. "Salah panggil gimana, Pak?" "Yang menjawab belum tentu, Dika," jawab Pak Wiryo singkat. Randy langsung merinding. "Terus, saya harus gimana?" Pak Wiryo menyerahkan botol kecil itu. "Ini air doa. Kalau kamu lihat dia, siramkan sedikit ke wajahnya. Jangan langsung disentuh." Randy menerima botol itu dengan tangan sedikit gemetar. "Iya, Pak." "Dan satu lagi," tambah Pak Wiryo. Randy menatapnya lagi. "Kalau kamu merasa dipanggil dari arah yang tidak jelas, jangan ditanggapi." Randy mengangguk cepat. "Iya." Pak Wiryo menatap bukit sekali lagi lalu berkata pelan, "Kita tidak punya banyak waktu. Kalau matahari benar-benar turun, akan lebih sulit membawanya pulang." Randy langsung mengencangkan genggaman pada botol di tangannya. "Ya udah, Pak. Kita berangkat sekarang." Tanpa menunggu lagi, mereka berdua mulai berjalan cepat menuju bukit. Langkah Pak Wiryo terlihat tenang tapi pasti, sementara Randy beberapa kali menoleh ke arah atas, seolah berharap bisa melihat Dika dari kejauhan. Namun yang terlihat hanya siluet pohon randu itu, berdiri sendiri di tengah padang. Semakin mereka mendekat, suasana mulai berubah. Suara desa perlahan menghilang, angin terasa lebih dingin, dan langkah Randy mulai melambat. "Pak,
Ucapnya pelan. Pak Wiryo tidak berhenti. Terus jalan. Randy menelan ludah, lalu mengikuti. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan di dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar. Apakah Dika masih benar-benar ada di sana, atau sudah berada di tempat yang tidak bisa ia jangkau lagi? Langkah Pak Wiryo berhenti tepat beberapa meter dari pohon randu tua itu. Randy yang berjalan di belakangnya ikut terhenti. Napasnya kembali terasa berat begitu udara dingin menyergap lebih kuat dari sebelumnya. Pohon itu berdiri sama seperti tadi, tinggi, diam dan terasa. Mengawasi, Randy menelan ludah. Pak, itu dia, ucapnya pelan. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke atas ke arah dahan tempat Dika terakhir terlihat. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam, seolah sedang memastikan sesuatu yang tidak kasat mata. Dia masih di sana, gumamnya. Randy langsung mengangkat wajah. Masih? Tanyanya cepat. Pak Wiryo mengangguk pelan, lalu berlutut di tanah membuka kain putih yang ia bawa. Di dalamnya ada beberapa benda kecil, dupa, korek api, dan segenggam tanah yang dibungkus daun. Kita nggak bisa sembarangan manggil dia turun, katanya sambil mulai menata benda-benda itu di atas tanah. Kalau jiwanya sudah setengah tertarik, tubuhnya bisa bangun tapi bukan dia yang kembali. Randy merinding. Maksudnya, bisa kerasukan Pak? Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Bisa lebih dari itu, ucapnya pelan. Angin berhembus lagi, membuat daun-daun di pohon randu bergesekan pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan yang panjang. Randy langsung menoleh ke sekeliling. Pak, saya nggak enak banget di sini. Memang tidak seharusnya nyaman, jawab Pak Wiryo singkat. Yang menyalakan dupa satu persatu. Asap tipis mulai naik ke udara, melingkar perlahan sebelum terseret angin. Sekarang kamu berdiri di situ, kata Pak Wiryo sambil menunjuk satu titik tidak jauh dari akar pohon. Jangan lewat dari situ apapun yang kamu lihat. Randy mengangguk cepat. Iya Pak. Pak Wiryo kemudian duduk bersila, memejamkan mata sesaat. Bibirnya mulai bergerak, melafalkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami Randy. Suaranya pelan, tapi berulang, seperti irama yang menahan sesuatu agar tidak lepas. Suasana di sekitar mereka perlahan berubah. Kabut tipis mulai turun. Padahal sebelumnya langit masih cukup terang. Udara terasa semakin dingin, menusuk sampai ke dalam tulang. Randy memeluk lengannya sendiri. Cepat Pak, bisiknya. Pak Wiryo membuka mata, lalu mengambil sedikit tanah dari bungkusan daun itu. Ia menaburkannya di sekitar dupa, membentuk lingkaran kecil. Dika, panggilnya pelan. Randy langsung menahan napas. Dika, kalau kamu dengar, kembali ke tubuhmu. Suara Pak Wiryo terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Setiap katanya seperti ditekan, penuh kehati-hatian. Randy menoleh ke atas. Dika masih di sana, diam, tidak bergerak. Dika, panggil Randy refleks. Pak Wiryo langsung menoleh tajam. Jangan, tegurnya keras. Randy langsung terdiam, wajahnya pucat. Iya Pak. Pak Wiryo kembali fokus. Dika, ingat jalan pulangmu, ingat tubuhmu. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Asap dupa yang tadi naik lurus kini berputar tidak beraturan. Randy mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Dari atas pohon, terdengar suara, pelan, seperti gesekan. Randy menelan ludah, matanya tidak lepas dari sosok Dika. Pak, bisiknya. Pak Wiryo tetap melanjutkan. Kamu tidak sendiri di sana, tapi kamu masih punya jalan kembali. Tiba-tiba, Dika bergerak sedikit. Kepalanya yang tadi tertunduk kini terangkat perlahan. Randy langsung menegang. Pak, dia gerak! Ucapnya setengah panik. Pak Wiryo mengangguk kecil tanpa menghentikan ucapannya. Itu tubuhnya merespon. Belum tentu jiwanya sudah kembali. Randy menatap Dika dengan campuran harap dan takut. Dik, bisiknya lirih, hampir tanpa suara. Dika menggerakkan tangannya perlahan, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Namun gerakannya kaku, tidak natural. Pak, itu beneran dia kan? Tanya Randy. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Lihat matanya, ucapnya. Randy mengerjap mencoba fokus. Dan saat itulah ia melihat mata Dika terbuka. Tapi kosong, tidak ada ekspresi, tidak ada kesadaran. Hanya tatapan lurus ke depan, tanpa arah. Randy langsung mundur satu langkah. Itu bukan Dika, ucapnya pelan. Pak Wiryo mengambil botol air doa. Sekarang kita coba tarik jiwanya lebih dekat, katanya. Ia memercikan sedikit air ke tanah, tepat di tengah lingkaran. Dika, dengarkan saya. Suaranya kini lebih tegas. Tubuhmu di sini. Jangan ikut yang memanggilmu di sana.
Angin kembali berhembus, dan kali ini terdengar sesuatu yang lain. Suara, samar, seperti seseorang yang menjawab dari tempat yang jauh. Nggak bisa, Randy langsung membeku. Pak, itu suara Dika, bisiknya. Pak Wiryo mengangguk pelan tapi wajahnya semakin serius. Itu dia, tapi belum sepenuhnya dekat. Terus gimana Pak? Pak Wiryo menarik napas dalam. Kita harus buka jalur, tapi risikonya lebih besar. Randy menelan ludah. Risiko apa? Pak Wiryo menatap pohon itu. Kalau jalurnya terbuka, bukan cuma Dika yang bisa lewat. Kesunyian jatuh seketika. Randy merasa jantungnya berdetak lebih keras. Pak, jangan bilang... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Dika di atas pohon tertawa. Pelan, tapi jelas. Randy langsung mundur lagi, wajahnya pucat pasi. Itu bukan suara dia. Ucapnya gemetar. Pak Wiryo berdiri perlahan. Cepat atau tidak sama sekali, katanya tegas. Ia menaburkan sisa tanah ke arah batang pohon, lalu mengangkat tangannya. Yang di sana. Jangan ganggu yang di sini, serunya keras. Angin berputar, kabut menebal, dan untuk sesaat, suasana di sekitar pohon itu terasa seperti terbelah. Randy menutup telinganya. Pak, ini makin parah. Pak Wiryo tidak mundur. Dika, panggilnya sekali lagi lebih keras. Kalau kamu masih ingat siapa dirimu, kembali sekarang. Di atas tubuh Dika bergetar, matanya berkedip sekali, lalu 2 kali, dan dari mulutnya keluar satu kata. Randy. Randy langsung menatap ke atas, air matanya hampir jatuh. Dek, gue di sini. Pak Wiryo langsung menoleh tajam. Jangan jawab dulu. Tapi sudah terlambat. Randy sudah melangkah maju. Dika turun. Ayo pulang. Dika diam sesaat. Lalu perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang tidak pernah Randy lihat sebelumnya. Dan di detik itu, Pak Wiryo tahu sesuatu yang lain sudah mulai menemukan jalannya. Dika berdiri di tengah kabut yang semakin tebal. Napasnya tersengal setelah terus berusaha mengumpulkan kambing-kambing bayangan itu. Suara erangan mereka kini lebih pelan, tapi justru terasa lebih dekat, seolah mengelilinginya tanpa jarak yang jelas. Ia berhenti. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suasana tiba-tiba hening. Terlalu hening. Kenapa diam semua? Bisiknya pelan. Dika menoleh ke kiri dan kanan. Mata merah itu masih ada, tapi tidak lagi bergerak liar seperti sebelumnya. Mereka diam, menatap, seolah menunggu sesuatu. Jantung Dika berdetak tidak nyaman. Ini nggak enak. Langkahnya mundur 1 langkah, dan di saat itulah kabut di depannya perlahan terbelah. Sosok itu muncul lagi. Sari. Berdiri dengan tenang seperti tidak pernah pergi. Dika langsung menegang. Kamu, ucapnya lirih. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Kamu masih bertahan, katanya pelan. Dika menghela napas kasar. Gua kape. Ini nggak masuk akal. Doi sampai kubah siube. Hilang, muncul lagi. Gua nggak bisa jaga semuanya. Sari tidak langsung menanggapi. Ia melangkah mendekat, melewati makhluk-makhluk itu yang tetap diam seolah memberi jalan. Kamu hampir selesai, ucapnya. Dika mengernyit. Hampir? Sari mengangguk kecil. Malam ini tidak akan berlangsung selamanya. Dika menatapnya, ada harapan kecil yang muncul lagi. Jadi, gue bisa pulang? Sari terdiam sesaat. Lalu mengangguk pelan. Kamu bisa. Dika langsung menghela napas lega, hampir seperti ingin tertawa. Ya udah, terus gimana? Apalagi yang harus gue lakuin? Namun senyum itu tidak bertahan lama, karena Sari kembali berbicara. Tapi kamu harus meninggalkan sesuatu. Dika langsung terdiam. Apa? Sari menatapnya dalam. Sesuatu yang berharga bagimu. Dika menggeleng pelan. Gue udah jagain ini semua. Itu belum cukup? Belum, jawab Sari singkat. Suasana kembali terasa dingin. Dika menunduk, tangannya mengepal. Kenapa harus ada harga nih, gumamnya? Sari tidak menjawab pertanyaan itu. Semua yang masuk ke sini tidak pernah kembali dengan utuh. Ucapnya pelan. Dika mengangkat wajah. Kalau gue nolak? Sari menatapnya tanpa berkedip. Kamu tetap di sini. Kalimat itu jatuh seperti beban. Dika menarik napas dalam, mencoba berpikir. Kepalanya terasa penuh, pikirannya berputar tanpa arah. Ia ingin pulang. Itu jelas. Tapi meninggalkan sesuatu yang berharga, apa maksudnya? Benda? Tanya Dika. Gue nggak bawa apa-apa. Sari menggeleng. Bukan benda. Dika terdiam. Lalu perlahan, wajahnya berubah. Seolah mulai memahami. Kenangan, bisiknya.
Sari tidak langsung menjawab, tapi tatapannya cukup memberi jawaban. Dika mundur satu langkah. Enggak, jangan itu. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Napasnya mulai tidak teratur. Kenangan itu, ya hidup gue, ucapnya lirih. Sari melangkah lebih dekat. Kamu hanya akan kehilangan satu, katanya. Tapi itu tetap bagian dari gue. Potong Dika. Sari diam. Dika menatapnya dengan mata yang mulai memerah. Kalau gue lupa, berarti itu hilang selamanya kan? Sari tidak menyangkal. Kesunyian kembali jatuh. Di sekeliling mereka, kambing-kambing itu masih diam. Mata merah mereka tidak lagi terasa mengancam, tapi seperti menyaksikan. Dika menunduk lama. Ia mencoba mengingat hal-hal yang penting dalam hidupnya. Wajah ayahnya, rumah kecilnya, dan ibunya. Seketika dadanya terasa sesak. Jangan itu, bisiknya. Ia menggeleng, seperti menolak pikirannya sendiri. Cari yang lain, apa aja? Tapi jangan itu. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Kamu yang memilih. Dika mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Kenapa harus gua yang milih? Karena itu milikmu, jawab Sari. Dika terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tahu tidak ada jalan lain. Ia ingin pulang, ia harus meninggalkan sesuatu. Dan semakin ia berpikir, semakin jelas hal yang paling berharga, selalu yang paling menyakitkan untuk dilepaskan. Ia tertawa kecil pahit. Ini nggak adil. Sari tidak menjawab. Dika mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Kalau gue pilih, itu bakal langsung hilang? Tanyanya pelan. Sari mengangguk. Dika menutup mata. Bayangan ibunya muncul di pikirannya. Senyum, suara, cara memanggil namanya. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Maaf, bisiknya. Lebih ke dirinya sendiri. Beberapa detik berlalu. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, Dika berkata, "Gue pilih itu." Sari tidak bertanya ulang. Ia hanya mengangguk pelan. Baik. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin. Kabut bergerak cepat mengelilingi Dika. Ia merasakan sesuatu di dalam kepalanya. Seperti ditarik. Tapi pasti. Dika meringis. Tangannya memegang kepala. Bayangan itu mulai memudar. Wajah ibunya. Suara itu perlahan hilang. Dika terjatuh berlutut. Napasnya berat. Gue tadi. Ucapnya bingung. Ia mencoba mengingat. Ada sesuatu yang penting. Sangat penting. Tapi sekarang kosong. Sari berdiri di depannya. Sudah selesai, katanya pelan. Dika mengangkat wajah. Matanya masih basah. Tapi ia sendiri tidak tahu kenapa. Gue kehilangan apa? Tanyanya lirih. Sari menatapnya sebentar. Lalu berkata singkat. Sesuatu yang dulu membuatmu ingin pulang. Dika terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi di dalam dadanya, ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia tahu apapun itu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Angin berhenti. Kabut yang tadi berputar perlahan mulai menipis, seperti tersedot ke arah yang tidak terlihat. Dika masih berlutut, napasnya berat, kepalanya terasa ringan. Terlalu ringan seolah ada bagian dari dirinya yang benar-benar hilang. Ia mengangkat wajah perlahan. Langit merah itu mulai pudar. Berganti, gelap, lalu terang, dan dalam satu tarikan napas, semuanya berubah. Dika, suara itu menghantam kesadarannya. Dekat nyata tubuh Dika tersentak. Matanya terbuka lebar, napasnya terengah seperti baru saja muncul dari dalam air. Ia melihat dahan langit biru. Semua kembali seperti semula. Dika, bangun Dik! Randy. Dika menoleh cepat ke arah suara itu. Di bawah pohon Randy berdiri dengan wajah panik. Di sampingnya Pak Wiryo yang masih memegang botol kecil di tangannya. Dika berkedip beberapa kali. Suaranya serak. Gue di sini. Ia menunduk melihat tangannya sendiri. Normal, tidak ada kabut. Tidak ada tanah gelap. Tidak ada mata merah, semua hilang. Turun pelan-pelan, teriak Randy. Dika mengangguk lemah lalu mulai merayap turun dari dahan. Tangannya gemetar, kakinya hampir salah pijak. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung terduduk, napasnya masih tidak stabil. Randy langsung menghampiri. Gila Dik, lu nggak bangun-bangun dari tadi? Ucapnya. Dika menatapnya kosong. Tadi, ia berhenti. Pikirannya mencoba menyusun sesuatu, ada bayangan, ada suara, ada seseorang. Tapi semuanya terasa jauh, seperti mimpi yang hampir terlupakan. Lu kenapa? Tanya Randy mulai khawatir. Dika menggeleng pelan. Gua nggak tahu. Pak Wiryo mendekat. Matanya meneliti wajah Dika dengan serius.
Kamu ingat apa yang terjadi? Tanyanya. Dika terdiam. Ia mencoba mengingat. Pohon tidur, lalu kosong. Enggak, jawabnya akhirnya. Randy menghela napas lega, tapi Pak Wiryo justru semakin diam. Pak, yang penting dia udah bangun kan? Kata Randy. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap Dika lebih dalam seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Kamu merasa ada yang hilang? Tanyanya pelan. Dika mengangkat wajah. Pertanyaan itu terasa aneh, tapi juga tepat. Ia menyentuh dadanya sendiri. Ada rasa kosong. Dalam, tapi ia tidak tahu apa. Kayak ada yang kurang, jawabnya jujur. Randy mengernyit. Kurang gimana? Dika menggeleng. Gua nggak tahu. Ia mencoba berpikir lebih keras. Mengingat sesuatu yang penting, sangat penting. Tapi setiap kali ia mendekati ingatan itu, seperti ada dinding yang menghalangi. Pak Wiryo menghela napas panjang. Sudah, ucapnya pelan. Kita turun dari sini dulu. Randy mengangguk cepat. Iya, Pak. Mending cepat turun. Mereka bertiga mulai berjalan menjauh dari pohon randu itu. Langkah Dika masih sedikit goyah, tapi ia tetap mengikuti. Beberapa kali ia menoleh ke belakang ke arah pohon itu. Entah kenapa, ada perasaan aneh. Seperti ia pernah mengalami sesuatu yang sangat besar di sana. Tapi ia tidak bisa mengingatnya. Sore itu, mereka sampai di desa dengan selamat. Mereka sempat bertanya, tapi Randy hanya menjawab seadanya. Dika lebih banyak diam, duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan. Beberapa tetangga menyapanya, ia membalas, tapi terasa hambar. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Dika masih duduk di tempat yang sama hingga akhirnya Randy mendekat lagi. Lu yakin gak apa-apa? Tanya Randy. Dika menoleh. Harusnya. Gak apa-apa, jawabnya pelan. Randy duduk di sampingnya. Lu bikin gue panik, tahu gak? Tadi di atas pohon, lu kayak bukan lu. Dika terdiam. Bukan gue? Ulangnya Randy mengangguk. Iya. Mata lu kosong. Terus sempet senyum aneh. Dika mengernyit. Gue gak ingat. Dan itu jujur. Ia benar-benar tidak ingat. Randy menepuk bahunya pelan. Ya udah. Yang penting lu balik. Dika mengangguk kecil. Ya. Namun setelah beberapa detik, Dika kembali menatap ke depan. Sunyi. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia menoleh ke arah rumahnya sendiri. Pintu terbuka sedikit, lampu di dalam menyala redup. Perasaan itu datang lagi, kosong. Seperti ada seseorang yang seharusnya ia ingat, tapi tidak ada. Ren, panggil Dika pelan. Kenapa? Dika ragu sejenak lalu bertanya, di rumah gua. Ada siapa aja? Randy mengernyit sedikit bingung. Ya biasa. Bapak lu? Dika menunggu sama tanyanya. Randy diam sesaat. Lah. Ya, sama ibu lu lah. Dika langsung membeku. Ibu? Ulangnya pelan. Kata itu terdengar asing di telinganya. Randy menatapnya. Kenapa? Dika tidak langsung menjawab. Ia mencoba membayangkan. Wajah, suara, kenangan. Tapi tidak ada. Kosong. Gue. Suaranya melemah. Gue nggak inget. Randy tertawa kecil, mengira itu bercanda. Ah, lu bercanda. Dika menatapnya. Matanya serius. Gue beneran nggak inget ibu gue, Ren. Kesunyian langsung jatuh. Randy berhenti tertawa. Dik, jangan aneh-aneh. Tapi Dika hanya menatap kosong ke arah rumahnya. Di dalam dadanya, rasa hampa itu semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar